Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen Market Buzz. Sebelum kami lakukan perbincangan bersama narasumber, ada beberapa data ekonomi yang menarik untuk kita simak. Di antaranya adalah dari Indonesia, ada data penjualan sepeda motor di Indonesia, kemudian dari Jepang, keputusan tingkat inflasi Bank Sentral Jepang. Dari Amerika Serikat ada data mengenai neraca perdagangan, dan juga dari Malaysia ada neraca perdagangan Malaysia. Dan dari Amerika Serikat lagi pidato Ketua Umum Bank Sentral Amerika Serikat, dan dari Uni Eropa, IHK Uni Eropa di bulan Mei dan juga secara year on year akan dirilis. Oke, kemudian dari emiten ada beberapa RUPS seperti BNBR, DPNS, GGRP, MTSM, TRST, dan juga ada VOKS, ada sekitar 6 RUPS. Kemudian ada ADI dan juga ESTA, KUM HMETD. Sementara pemirsa untuk KUM dividen tunai ada HMSP, Aldo, CMRY, Oils, Temas, TBMS, TB, dan juga ada Home. Itu dia sekitar 17 untuk agenda emiten hari ini. Dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Fikri C. Permana selaku Senior Ekonomis PT Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Fikri. Selamat pagi, Mbak Prisa, Mas Wiki. Ya, pagi Mas Fikri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Langsung saja Mas Fikri, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan di news headlines mengenai Bursa Efek Indonesia yang berencana untuk mengembalikan jam perdagangan dan sistem ARB ini akan kembali diterapkan. Apa tanggapan Anda, Mas Fikri? Kalau dari saya ya, terkait dengan jam perdagangan, sepertinya dengan kondisi pandemi yang sudah mulai berkurang, jadi mungkin kita tinggal tunggu bagaimana OJK dan Bursa Efek melakukan asesmen terhadap hal tersebut. Tetapi terkait dengan simetris ARB dan ARB khususnya ya, ini mungkin agak tricky sih kalau saya melihatnya. Karena kalau melihat dari regulasi dimungkinkan untuk itu, tetapi kalau melihat dari pelaku ya, dan kebanyakan pelaku dari kita adalah retail, dengan melihat yang kondisi ekonomi makro yang masih belum kondusif, saya pikir mungkin agak sedikit berisiko untuk melakukan simetris dari ARB tersebut sih pada saat ini. Risiko apa yang mungkin diperkirakan akan timbul, Mas Fikri? Kalau dari saya melihatnya risikonya kemungkinan Fed rate-nya yang masih akan agresif dan inflasi global termasuk Indonesia juga mungkin akan tinggi. Sehingga mungkin akan ada kekhawatiran volatilitas dari bursa yang akan sangat besar dalam beberapa waktu ke depan saya lihat. Jadi mungkin ini yang bisa jadi pertimbangan lain ya. Di sejumlah media sosial, khususnya dari media sosial IDXchannel sendiri, ada yang mengkomentari terkait tadi sempat menyinggung ya mengenai pengembalian sistem auto reject bawah menjadi simetris atau ARB ini, sehingga katanya harga saham berpotensi anjlok sampai dengan 35% dalam sehari. Bagaimana Mas Fikri menanggapi kekhawatiran ini? Iya, kalau saya setuju sih, apalagi kalau yang 35% ini berarti harganya antara 50 sampai 200 ya. Kalau melihat dari Fed rate yang mungkin akan sangat agresif, kemungkinan juga akan diikuti dengan Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia, kemungkinan juga akan diikuti dengan rupiah kita yang juga mungkin akan sedikit bervolatilitas, yield soon juga akan seperti itu. Jadi saya pikir mungkin juga akan menyebabkan beberapa emiten yang kurang diuntungkan terhadap hal tersebut memiliki exposure terhadap risiko tersebut sih. Jadi mungkin ya saya pikir akan sangat berisiko juga pada saat ini untuk melakukan penyesuaian ARB-nya sendiri ya. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terkait kekhawatiran ini dan juga mengantisipasi hal tersebut dari mungkin investor khususnya yang retail? Kalau untuk jam perdagangan saya setuju untuk dikembalikan lagi, tapi untuk sistem ARB mungkin bisa ada dilihat lagi akan seperti apa sih. Mungkin perlu adanya hearing dengan para investor dan juga para pelaku perdagangan ya, emiten dan juga mungkin sekuritas dan lain-lain, serta tentunya dengan regulator. Dan jika dimungkinkan akan lebih baik untuk itu pada saat ini mungkin. Kajian lebih lanjut gitu ya, yang matang ya sebelum akhirnya benar-benar diputuskan ya. Ya. Iya. Kita ke informasi berikutnya yang juga tidak kalah menarik untuk kita bahas mengenai wacana dari Bank Sentral Amerika Serikat sendiri yang sinyalkan suku bunga kembali naik 50 sampai dengan 75 basis point di bulan
Juli bahkan ini kemudian menjadi sebuah tren yang akan berlanjut hingga tahun depan, Mas Fikri. Analisa dari Anda seperti apa? Ya, kalau melihat dari apa yang diekspektasikan oleh para pelaku investor global ya, memang kemungkinan Fed rate masih akan naik sampai ke 3,5%. Artinya ya masih ada kemungkinan untuk naik 4 sampai 5 kali lagi. Dan masing-masingnya bahkan bisa antara 50 sampai 75 basis point. Dan tentunya ini akan mendorong cost of fund global yang akan meningkat. Dan kalau cost of fund global akan meningkat, tentunya akan ada rebalancing portofolio. Bisa dari negara berkembang ke negara maju, atau mungkin dari aset yang berisiko ke yang risk free. Jadi mungkin ini bisa dilihat juga ke depan akan seperti apa. Selain itu juga selain dari suku bunga yang naik, tentunya kita melihat backgroundnya adalah dari inflasi global yang juga naik. Inflasi global naik, kita lihat lagi apa sih backgroundnya, ternyata dari harga minyak dan gas yang juga naik. Kenapa harga minyak dan gas naik? Juga karena adanya tensi geopolitik yang juga belum mereda. Jadi secara keseluruhan kita masih melihat bahwa sebenarnya walaupun tensi geopolitik tidak terlalu mendapat exposure yang banyak sekarang, tapi mungkin ke depan kita akan melihat hal ini jadi salah satu game changer ke depan untuk Oke. melihat bagaimana inflasi dan langkah The Fed ke depan juga ya. Dan melihat dari apa yang diekspektasikan oleh The Fed, tidak hanya dari Fed rate yang sudah mulai naik dari 1,8 ke 2,8 melalui dot plot mereka, ternyata tingkat pengangguran juga naik dari 3,5 pada saat ini diekspektasikan ke 3,7 sampai akhir 2022 ini. Begitupun juga dengan pertumbuhan ekonomi yang direvisi ke bawah oleh The Fed terkait ekonomi US yang ke 1,8%. Jadi mungkin ada resiko resesi juga ke depan. Dan kalau US resesi tentunya ini akan berdampak besar ya kepada ekonomi global. Jadi mungkin ini bisa jadi perhatian juga ke depan. Dan Oke. bagi Indonesia tentunya ini akan berdampak pada rupiah kita yang punya volatilitas yang akan sangat besar ke depan. Selain itu juga dengan yield soon tentunya. Selain dengan yield soon tentunya penerimaan dari emiten-emiten yang berbasis ekspor dan juga berbasis impor. Nah ini yang juga akan jadi perhatian. Baik. Tetapi di sisi lain adalah kalau kita lihat dari dalam negeri, permintaan dalam negeri sudah mulai positif, jadi mungkin ini yang juga bisa nilai tambah bagi Indonesia dibanding negara-negara lain. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin sempat menyampaikan bahwa penerimaan negara saat ini cukup kuat dari adanya windfall dari kenaikan harga-harga komoditas dan juga ekonomi yang mulai pulih, sehingga target penerimaan negara tahun ini meningkat menjadi sekitar 420,1 triliun rupiah. Sejauh mana Anda melihat ini akan menjadi booster untuk IHSG, kemudian mungkin rupiah dan juga pasar obligasi untuk tetap kokoh menghadapi kenaikan yang agresif dari suku bunga Bank Sentral Amerika ini, Mas Fikri? Iya, dengan penerimaan negara yang bagus, tentunya daya bayar dari pemerintah juga bagus ya. Ya, kalau daya bayar pemerintah bagus, harusnya yield soon akan berdampak positif. Artinya yield soon-nya akan relatif turun jika melihat dengan fundamental tersebut. Tapi di sisi lain jika Fed rate-nya juga naik, ya mau nggak mau nanti juga akan mengereksun ke level yang lebih tinggi juga. Walaupun di sisi lain sebenarnya capital outflow dari asing dengan kepemilikan mereka yang sudah sangat kecil di 17% sekarang mungkin resikonya lebih rendah. Tetapi sentimen terhadap ekonomi Indonesia ini akan memburuk jika memang kita tidak menyesuaikan dengan apa yang terjadi secara global. Itu sih yang mungkin jadi perhatian bagi saya ya. Baik, Tapi dari dalam negeri memang sebenarnya windfall dari pajak itu sangat bagus. Kalau kita lihat dari kepercayaan konsumen juga sangat bagus, bahkan investor juga sangat bagus. Investor dalam negeri terhadap ekonomi Indonesia. Jadi mungkin daya tahan kita ada di situ dari ekonomi dalam negeri kita sendiri, terutama permintaan rumah tangga. Mas Fikri, kita akan bahas lebih lanjut mengenai seberapa kokoh sih IHSG, rupiah, dan juga pasar obligasi. Tapi sebelumnya pemirsa, kami akan tampilkan saham pilihan dari Mas Fikri berikut ini. Seperti biasa begitu ya, ada 4 rekomendasinya di mana BRMS direkomendasikan buy, SCMA buy, Pegas buy, dan salah satu emiten terakhir yang direkomendasikan LSIP ini justru sell. Oke, seperti apa analisanya? Usai jeda berikut kita akan lakukan. Tetap bersama kami di Power Breakfast.